Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah dan menurut data yang dirumuskan. Komputer digunakan untuk menggambarkan pekerjaannya menggunakan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi, arti kata ini dipindahkan kepada dengan aritmatika. Asal mulanya hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri beberapa komponen yang dapat bekerja antara komponen satu dan komponen lainnya untuk menghasilkan satu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, sekeren, dan seringan seperti sekarang ini. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 generasi komputer. Berikut kami rangkum beberapa generasi komputer. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau singkat ENIAC untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Jasper Exer dan John Moxley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter per kubik. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, dan 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Saat memulai keoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut punched card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas, serta memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Kinerjanya lambat, memakai constant storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua, 1959 sampai 1965 transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Cara komputer perkembangannya dalam menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua ini jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly atau bahasa simbolik dan menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Programan dapat memberikan instruksi dengan kata-kata.
dan ukurannya lebih kecil, komputer kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer IBM, juga telah membuat superkomputer dengan nama Spray Rain and Straight, serta menjadikan komputer dengan nama LARS ini. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa programan tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal sebagai magnetic tape and magnetic disk. Mampu memproses secara real-time dan juga sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga atau Internet Suite 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah mendapatkan multiprocessing. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, mikroprosesor 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan berbagai macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, seperti Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh from Apple. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Prosesor atau yang disebut dengan CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri komputer generasi keempat ialah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Dan terakhir, komputer generasi kelima,
atau Artificial Intelligence sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Ciri komputer generasi kelima ialah komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak perkembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Oke, sekian itulah tadi sejarah komputer dari generasi hingga saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.